Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dimanapun mahasiswa berada. Ada yang di Nusa Tenggara Timur, ada yang di Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Aceh, ya, ada yang dari Kalimantan banyak, ada yang dari Madura, salam hormat, ya, ada yang dari sepanjang Sidoarjo, oh tambah wake ya. Oke, teman-teman sekalian, kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan materi tentang hukum dan administrasi perencanaan. Kalau kita beberapa minggu lalu sudah banyak berbicara tentang hukum perencanaan. Jadi kalau kita bicara hukum itu tentunya adalah sebuah elemen terpenting ya dalam sebuah perencanaan. Kenapa? Karena hukum itu yang mengatur bahwa perencanaan itu ada dasarnya, ada landasannya. Istilahnya gak ngawur ya, karena kita ada aturan mainnya. Nah, itu bahasanya seperti itu. Kalau kita kemarin sudah berbicara tentang peraturan-peraturan, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai turunannya yang paling kecil, unit pemerintahan yang paling kecil adalah desa. Ada yang namanya perdes, peraturan desa. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang administrasi perencanaan. Tentunya teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, kalau kita berbicara administrasi, itu adalah langkah teknis ketika kita harus mempersiapkan ya berkas, harus mempersiapkan legal standing dalam sebuah perencanaan. Perencanaan zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya sangat berbeda. Karena apa? Karena memang didukung oleh beberapa elemen, misalkan teknologi merubah segalanya. Kalau dulu dalam sebuah perencanaan di daerah, administrasi itu harus secara konvensional, yakni secara konvensional itu ketika kita harus melengkapi berkas, itu biasanya kita harus melengkapi secara berkas itu mungkin dalam bentuk HUD dan sebagainya. Karena sekarang yang namanya perencanaan itu didukung oleh teknologi, maka yang namanya hard copy dan sebagainya sudah mulai diminimalisir. Sehingga misalkan contoh pelengkapan berkas kaitannya dengan tenaga ahli, kelengkapan berkas dengan SBU ya, SBU, kelengkapan berkas dengan informasi pajak dan sebagainya, itu harus dilengkapi secara digital. Berbeda ketika teman-teman zaman dahulu perencanaannya itu dilakukan secara konvensional. Nah, beberapa elemen terpenting dalam sebuah administrasi perencanaan itu ada 5 poin penting. Di antaranya adalah forecast. Forecasting itu adalah sebuah peramalan ya, sebuah peramalan atau bisa disebut sebagai proyeksi ke depan. Yang kedua adalah organisasi. Yang ketiga adalah commanding. Yang keempat adalah coordinating, yang kelima adalah controlling. Nah, dari kelima elemen ini tentunya teman-teman harus bisa memahami bahwa seorang perencana ketika harus melengkapi sebuah berkas administrasi perencanaan, yang pertama adalah harus bisa meramalkan. Kenapa harus bisa meramalkan forecasting ini? Misalkan perencanaannya berkaitan dengan katakanlah misalkan lingkungan, dan lingkungan ini berkaitan dengan yang namanya misalkan misalkan lahan galian C misalkan. Ketika kita berbicara tentang lahan galian C, apakah sama nanti kalau kita merencanakan misalkan terkait dengan pembuatan kawasan grand design ruang terbuka hijau, misalkan tentang taman, pembuatan taman dan sebagainya. Apakah sama? Tentunya berbeda. Nah, hal yang namanya forecasting seperti ini yang teman-teman harus pahami bahwa kaitannya dengan tenaga ahlinya itu harus berbeda. Tidak boleh disamakan. Tenaga ahli kaitannya dengan lingkungan, yang pertama kaitannya dengan lingkungan, yang kedua kaitannya dengan perencanaan ruang terbuka hijau, desainnya dan sebagainya. Tentunya tenaga ahlinya sudah berbeda. Yang kedua, organizingnya. Nah, yang namanya organisasi itu penting hari ini. Tidak boleh seorang planner itu bypass ya. Bypass itu wis potong kompas tanpa adanya organisasi. Apalagi kalau ditunjang hari ini yang namanya lelang perencanaan, lelang project itu semuanya serba digital. Organisasinya semua dilihat, siapa kepalanya, ada berapa tenaga ahlinya, ada berapa tenaga lapangannya dan sebagainya. Yang ketiga, commanding. Nah, commanding itu menjadi poin terpenting. Hari ini kalau kita menjadi seorang planner, tidak ada one commando, one center. Bisa dipastikan yang namanya perencanaan itu tidak akan berhasil, tidak akan berjalan secara optimal. Kenapa? Karena harus ada seorang yang mengkomandoi bahwa perencanaan itu mau diarahkan kemana. Oke? Jelas ya?
Yang keempat adalah kaitannya dengan koordinasi. Nah, koordinasi ini penting teman-teman sekalian. Kenapa? Koordinasi itu adalah sebuah hal, mekanisme yang harus dilewati ketika kita merencanakan, ketika kita nanti mengerjakan sebuah project. Kenapa? Karena setiap orang, setiap personnya itu mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang keahliannya di bidang mitigasi bencana, ada yang bidang urban design, ada yang di bidang perencanaan transportasi, ada yang di bidang kaitannya dengan basis data dan sebagainya. Nah, semuanya ini punya peran penting dalam sebuah perencanaan. Nah, koordinasi sangat dibutuhkan. Yang terakhir, teman-teman sekalian, yakni controlling. Nah, hari ini banyak juga keluhan ya kalau kita melihat permasalahan di lapangan. Controlling ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Ada banyak hasil dari sebuah proyek itu ternyata setelah MOU-nya selesai, hasilnya tidak sesuai. Nah, hal seperti ini teman-teman sekalian, controlling itu menjadi hal terpenting. Kita sudah melaksanakan forecasting, sudah memenuhi organizingnya, sudah melaksanakan commandingnya, sudah melaksanakan koordinasinya. Terakhir, ternyata controllingnya tidak optimal. Nah, ini juga berdampak dalam sebuah hasil, sebuah project. Controlling itu sangat penting. Contoh misalkan, hari ini banyak juga keluhan pada teman-teman planner setelah MOU-nya selesai, project-nya selesai, ternyata tidak ada keberlanjutan, sustainable-nya tidak ada. Artinya sustainable itu ya sudah, hasil itu kita berikan kepada OPD, organisasi pemerintah daerah, ya, kepada dinas. Setelah itu sudah lepas tangan. Ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya meskipun MOU sudah selesai, kita sebagai seorang planner itu punya kewajiban untuk tetap mengkontrol bagaimana taraf pelaksanaan dokumen perencanaan yang sudah kita buat, sehingga ketika nanti OPD dinas kelembagaan kementerian itu melaksanakan dokumen dari perencanaan kita, itu bisa sesuai dengan apa yang sudah kita bukukan yang ada di dokumen perencanaan tersebut. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam administrasi perencanaan ini. Mudah-mudahan teman-teman selama perkuliahan ini mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, sumber keilmuan yang bisa kita cerna bersama, kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID ini, ya. Salam buat keluarga, mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki sehingga teman-teman masih tetap bisa melaksanakan administrasi yang ada di kampusnya. Terima kasih. Wonokromo tetep udan deres, nedo nerimo pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.